Almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, atau lebih dikenal dengan UJ, adalah seorang pendakwah yang sangat terkenal. Selain berdakwah, UJ juga seorang penari, penyanyi, dan aktor film sepanjang hidupnya. UJ lahir pada tanggal 12 April tahun 1973 di Jakarta, dan meninggal karena kecelakaan pada tanggal 26 April tahun 2013 di usia 40 tahun di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Sebelum meninggal dunia, sebagai ustadz, UJ banyak berceramah dan bertutur kata-kata bijak yang bermanfaat bagi masyarakat. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari telah tiada, namun warisan berupa kata-kata bijak yang mewarnai dakwah-dakwah semasa hidupnya, masih kita kenang hingga sekarang. Berikut ini, kumpulan kata-kata bijak Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, atau UJ yang menginspirasi dan penuh makna. Jangan sekali-kali kita meremehkan sesuatu perbuatan baik, walau hanya sekedar senyuman. Dunia ini umpama lautan yang luas. Kita adalah kapal yang berlayar di lautan, yang telah ramai kapal karam di dalamnya. Andai muatan kita adalah iman dan layarnya takwa, niscaya kita akan selamat dari tersesat di lautan hidup ini. Hidup tak selalunya indah, tapi yang indah itu tetap hidup dalam kenangan. Kenapa manusia tidak boleh berlama-lama menanam kebencian, dendam, dan kemarahan, khawatir tidak ada umur, kemudian mati membawa itu semua, nauzubillah. Hati dikatakan baik bila telah diisi dengan takwa, tawakal, tauhid, dan ikhlas kepadanya dalam semua amalan. Hadiahi kami dengan itu semua ya Rob. Jangan beli persahabatan dengan harta, karena ia tidak akan kekal, dan jangan beli cinta dengan harta, karena suatu saat ia pun akan berkhianat. Hidup itu memang terkadang rumit, namun serumit apapun kehidupan ini, tetap harus kita jalani, karena Tuhan punya rencana di balik semua ini. Berhati-hatilah dengan perkataanmu, karena ia cuma bisa dimaafkan, bukan dilupakan. Tetaplah berada di jalur yang benar, walau banyak godaan untuk berbelok arah di jalur yang salah. Orang lain sering meremehkan kemampuan kita, tidak perlu bimbang apalagi tersinggung. Yang penting, kita tetap yakin dan tidak meremehkan diri sendiri. Makin berkuasa manusia, makin banyak ego yang dipertontonkan. Berhati-hatilah terhadap lisan yang mengandung dan mengundang banyak fitnah. Jangan duakan cintanya dengan cinta seorang pun selain daripadanya. Dan berhati-hatilah jika cinta sudah mulai menginjak-injak hati sanubarimu. Wanita selalu butuh kepada laki-laki yang bukan cuma mampu, tapi juga mengerti. Mengerti kepada segala hal yang diinginkan, luar dan dalam. Mencium tangan dan kening ibunda adalah obat kedukaan serta mengundang datangnya keberkahan. Belajar agama bukan hanya untuk menjadikan diri baik, tapi juga manfaat. Sayang jika hanya baik untuk diri, tapi tidak bermanfaat bagi sekitarnya. Islam tidak mengajarkan kita untuk menghina Tuhan orang lain. Surat Al-Ikhlas cukup jadi jawaban. Jika semua ibadah hanya karena Ramadan, sungguh ia telah pergi berlalu. Tapi jika semua karena Allah, maka takkan ada yang berubah meski Ramadan telah pergi. Jika kita hanya boleh memilih 5 di dunia ini, maka pilihlah agama, harta, akhlak mulia, rasa malu, dan pemurah. Pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Kebaikan akan mengantarkan seseorang kepada kebenaran, dan kebenaran akan mengantarkan seseorang kepada puncak pengetahuan, lalu menjadi rendah hati. Puncak ibadah adalah kerendah hatian, bukan merendahkan. Senyum saja, meski senyum itu tak terbalas, karena senyumnya orang yang beriman dengan niat ibadah. Bukan untuk dibalas lagi dengan senyuman. Cobalah pahami musibah sebagai bentuk teguran halus Allah kepada kita, supaya kita jauh lebih dekat, dan makin dekat lagi dengan Yang Maha Kuasa. Lisan saja tidak cukup untuk memberi maaf. Perlu hati juga untuk memaafkan sehingga tulus adanya. Jika kita mencintai seseorang, berusahalah cintai kekurangannya,
bukan hanya mengubahnya seperti yang kita mau. Ketakutan adalah penjara bernama kegagalan. Taklukkan rasa takut karena sukses adalah hak pemberani. Akar segala perselingkuhan adalah tidak puas dengan pasangan dan tipisnya iman. Tidak ada satupun manusia yang tak pernah berbuat salah. Lalu kenapa jadi sulit untuk memaafkan orang yang telah berbuat salah kepada dirinya? Sahabat yang baik adalah sahabat yang berani menunjukkan salahnya engkau. Terima kasihlah kepada orang yang telah berani menunjukkan salahnya engkau, dan berhati-hatilah kepada orang yang terlalu banyak memuji dirimu. Yang paling banyak aku sembunyikan adalah keburukanku, dan yang paling banyak aku tampakkan adalah kebaikanku. Jangan pernah berhenti untuk bermimpi, karena impianlah yang bisa mengetuk pintu hati kita untuk selalu berusaha mencapainya. Lidahku takut, tapi hatiku masih suka menentang. Lidahku berucap syukur, tapi hatiku masih saja suka kufur. Ampun ya Rob. Memberi maaf tidak harus menunggu yang salah meminta maaf. Itulah kemuliaannya. Pada dasarnya manusia itu makhluk yang memiliki sifat lemah lembut dan cerdas. Hanya saja dalam perjalanannya, nafsu yang tidak baik telah mengotorinya. Menyampaikan kesalahan ilmu kepada seseorang, ternyata membutuhkan ilmu juga. Tidak boleh sembarangan. Seseorang yang tidak bisa sukses, karena kurangnya keberanian untuk mencoba. Jadilah manusia yang dipandang bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan juga karena wajahnya, tapi ia dipandang karena manfaatnya. Jangan pernah meremehkan nilai keberuntungan, tetapi ingatlah, bahwa keberuntungan datang kepada mereka yang mencari sesuatu. Janganlah engkau menoleh kepada orang lain, sedangkan dalam dirimu masih ada sesuatu yang harus diperbaiki. Celakalah dirimu. Ramadan adalah bulan pembungkus segala macam keinginan. Pada akhirnya semua akan menemukan yang namanya titik jenuh. Dan pada saat itu kembali adalah yang terbaik. Kembali pada siapa? Kepada Dia pastinya. Mengeluh tanpa usaha mencari jalan keluar apalah artinya? Mengeluh tidak akan merubah apapun yang telah terjadi, tinggal bagaimana memperbaiki. Letak ilmu ada pada pengamalan bukan pada ketinggian, karena ketinggian identik dengan kecongkakan. Menunjukkan kebenaran dengan cara mencaci memaki, tidak akan pernah mendapatkan simpati. Maka tunjukilah kebenaran dengan sifatnya yang penuh kasih. Lidah yang panjangnya 3 inci, bisa membunuh manusia yang tingginya 6 kaki. Keikhlasan itu umpama seekor semut hitam, di atas batu yang hitam, di malam yang amat kelam. Hanya wujud tapi amat sukar dilihat. Harta akan habis digunakan tanpa ilmu, tetapi sebaliknya ilmu akan berkembang jika selalu digunakan. Gantungkan azam dan semangatmu setinggi bintang di langit, dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan. Esok pasti ada, tetapi esok belum pasti untuk kita. Beringat-ingatlah untuk menghadapi esok, yang pastikan mendatang. Jika kejahatan dibalas kejahatan, maka itu adalah dendam. Jika kebaikan dibalas kebaikan, itu adalah perkara biasa. Jika kebaikan dibalas kejahatan, itu adalah zalim. Tapi jika kejahatan dibalas kebaikan, itu adalah mulia dan terpuji. Hidup adalah gabungan antara bahagia dan derita. Ia adalah menguji keteguhan iman seseorang. Malangnya, bagi mereka yang hanya mengikut kehendak hati, tidak sanggup menerima penderitaan. Lidahmu adalah bentengmu. Jika engkau menjaganya, maka ia akan menjagamu. Dan jika engkau membiarkannya, maka ia tidak akan mempedulikanmu. Sehalus-halusnya musibah adalah ketika kedekatan kita dengan Allah perlahan-lahan tercabut. Dan itu biasanya ditandai dengan menurunnya kualitas ibadah. Seandainya pagi ini kau bangunkan hamba kembali, anugerahilah hidup hamba dengan banyak zikir dan syukur kepadamu.